anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan materi surat, ya. Nah, anak-anak mudah-mudahan hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ya. Anak-anak, coba ya, kalian harus mengingat lagi surat itu apa sih? Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu apa sih kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu kamu nanti harus bisa mengidentifikasikan isi surat. Lalu yang kedua, kamu harus bisa menyimpulkan isi surat resmi dan surat tidak resmi, ya. Nah, itu anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan. Ibu sekarang akan memperlihatkan ada 2 buah surat nih di sini. Yang pertama, perhatikan ini anak-anak. Yang kedua, perhatikan ini. Nah, anak-anak coba kalian lihat ya. Kamu harus bisa membedakan antara surat yang satu dengan yang surat yang lainnya. Dilihat dari apanya? Yang pertama, isinya, ya. Yang kedua, cara penulisannya. Yang ketiga, bahasanya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Apakah sama tidak antara surat yang satu dengan surat yang lain? Nah, anak-anak itulah yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Yaitu Ibu akan menyampaikan, mengidentifikasi isi surat dari surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, anak-anak perhatikan, ini surat yang pertama, kamu perhatikan. Surat pertama di sini ada kepala surat. Ya, cara penulisannya kok ada sistematika seperti ini. Ada kepala surat. Kepala surat itu isinya adanya apa? Nama instansi. Nah, di sini anak-anak ada aturan yang harus kamu ikuti. Di dalam kepala surat tidak boleh ada singkatan. Misalnya no, TLP, JLN tidak boleh, ya. Jadi harus ditulis dengan lengkap. Nomor, telepon, jalan harus lengkap di kepala surat itu. Mengapa seperti itu? Karena ini merupakan surat resmi. Jadi banyak aturan yang harus kamu ikuti. Lalu yang kedua, kamu perhatikan sini. Ada nomor, ada lampiran, ada perihal. Nah, di sini juga ada aturannya, ya. Kamu kalau misalnya mau menulis nomor, lampiran, perihal, kalau misalnya mau lengkap-lengkap semua, kalau mau disingkat-singkat semua. No, lam, hal, nomor, lampiran, perihal, ya, atau itu. Nah, setelah itu anak-anak, kamu perhatikan. Di sini unsur selanjutnya ya, di sini ada tanggal surat. Tanggal surat itu kamu perhatikan di sini ada tanggal ya, misalnya sekarang tanggal 21 Januari 2021. Kamu tulis saja 21 Januari 2021. Tidak boleh ada nama kota. Misalnya Bandung tidak boleh karena ini merupakan surat resmi. Mengapa tidak boleh? Karena sudah ada di kepala surat, ya. Itu. Lalu di dalam tanggal surat itu tidak boleh ada tanda baca, titik atau koma tidak, ya. Jadi langsung saja langsung saja 21 Januari 2021, ya. Nah, setelah itu anak-anak kamu perhatikan bagian yang lainnya ada alamat surat. Alamat surat kamu perhatikan di sini ada aturannya juga, tidak bebas ya. Nah, jadi harus baku. Kamu tulis di dalam alamat surat itu YTH titik Kepala SMP Pandu misalnya ya, di Bandung. Nah, di dalam YTH itu tidak boleh apa? Di dalam alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada. Kepada YTH itu tidak boleh. Mengapa? Karena itu tidak baku. Jadi harus YTH titik SMP Pandu di Bandung. Tidak boleh menggunakan bapak atau ibu ya. Nah, itu. Setelah alamat surat ada salam pembuka. Nah, di sini juga ada aturannya. Salam pembuka itu contohnya itu begini ya. Karena ini merupakan surat resmi. Dengan hormat, D-nya huruf besar, H-nya huruf kecil, ya. Lalu ada tanda koma. Nah, itu yang baku ya anak-anak ya. Dengan hormat, D-nya huruf besar, H-nya huruf kecil, ada tanda koma. Nah, itu merupakan salam pembuka di dalam surat dinas atau surat resmi ya. Nah, setelah itu anak-anak, setelah salam pembuka ada isi surat. Isi surat itu terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jadi di dalam isi surat itu terdiri dari 3 ya. Paragraf pembuka misalnya bersama surat ini bla 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 bla. Ya. Lalu paragraf kedua ada isi surat. Nah, isi suratnya itu tentang apa? Kamu tuliskan di paragraf kedua. Lalu yang ketiga ada paragraf penutup. Kamu tutup surat itu. Demikian surat ini bla 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 ya, bergantung isinya. Nah, itu anak-anak ya.
Jadi di dalam isi surat itu ada paragraf pembukaan, paragraf isi, dan paragraf penutup. Setelah itu ada salam penutup. Katanya yang baku itu, kalau salam penutup itu misalnya hormat kami. Kalau tadi salam pembuka kan dengan hormat. Nah sekarang salam penutup hormat kami. Kamu nanti jangan terjebak dengan paragraf pembuka dan paragraf penutup. Itu beda ya. Itu. Nah setelah salam penutup anak-anak ada tanda tangan, lalu ada nama ya, nama jelas. Namanya juga tidak usah pakai kurung karena tidak akan kabur ya. Jadi namanya langsung saja. Misalnya kepala SMP Pandu misalnya Thelma Magdalena misalnya seperti itu. Tidak ada tidak pakai kurung. Nah setelah itu anak-anak ada tembusan. Tembusan ini boleh ada atau boleh tidak ya. Jadi bebas ya. Nah itu. Nah anak-anak di sini ya cara penulisan surat dinas apakah sudah paham? Nah kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Ya anak-anak, nah sekarang Ibu akan menerangkan tentang cara penulisan surat pribadi ya. Nah anak-anak perhatikan, di dalam surat pribadi kamu lihat di sini ya. Di dalam surat pribadi itu tidak ada kepala surat, kamu langsung saja ke tanggal. Nah, karena tidak ada kepala surat, jadi di dalam surat pribadi itu kamu harus menggunakan kota ya, nama kota. Misalnya Bandung, 21 Januari 2021 ya. Jadi di dalam surat pribadi tidak ada kepala surat ya. Lalu di tanggal surat itu harus menggunakan nama kota ya anak-anak ya. Mengapa nama kota ditulis? Karena tidak ada kepala surat. Nah itu yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah selanjutnya anak-anak di sini ada alamat ya. Nah kamu tuliskan tujuannya itu kemana ya. Misalnya yang terhormat, bukan yang terhormat kalau misalnya surat dinas ya. YTC misalnya yang tersayang siapa ya, di mana. Nah itu ya. Nah setelah itu anak-anak langsung ke salam pembuka. Di dalam surat pribadi tidak ada nomor lampiran perihal. Nah itu yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas ya. Jadi di dalam surat pribadi setelah tanggal langsung alamat, setelah itu salam pembuka. Nah salam pembukanya itu coba, karena di sini kan kalau surat pribadi itu bahasanya bahasa sehari-hari ya. Kalau di dalam surat dinas dengan hormat, tetapi kalau di dalam surat pribadi itu misalnya salam sayang misalnya ya. Ya misalnya sayangnya sayang ke orang tua begitu ya. Nah salam sayang koma ya. Nah itu salam pembuka. Nah sekarang anak-anak meskipun surat pribadi, coba usahakan kamu cara penulisannya itu harus benar juga ya. Harus bahasanya harus santun begitu ya. Nah di dalam isi surat itu ada paragraf pembuka. Misalnya nenek apa kabar. Nah itu ya. Jadi ada paragraf pembuka dulu. Setelah paragraf pembuka ada isi surat. Misalnya tujuan kamu menulis surat ini untuk apa? Kamu tuliskan di paragraf isi ya. Nah setelah itu, setelah menuliskan apa yang akan kamu tulis, nanti di sana ada paragraf penutup. Nenek sekian ya surat dari saya. Nah itu merupakan paragraf penutup ya. Setelah paragraf penutup nanti ada salam penutup. Nah salam penutup di dalam surat pribadi misalnya ada katanya itu seperti ini, sahabatmu koma ya. Nah itu di dalam surat pribadi. Jadi salam penutupnya itu sahabatmu koma, tanda tangan dan nama ya. Jadi sekarang anak-anak harus bisa membedakan ya antara surat pribadi dan surat dinas ya. Jadi surat resmi seperti apa, surat tidak resmi seperti apa. Surat resmi contohnya surat dinas, surat tidak resmi contohnya surat pribadi. Nah anak-anak sekarang pasti kamu sudah paham kan apa sih yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah jadi kesimpulannya di dalam surat pribadi dan surat dinas itu sama-sama menginformasikan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi kesimpulannya kamu harus bisa membedakan bahwa surat itu harus kamu tulis sebagaimana mestinya. Kalau surat dinas kamu harus memperhatikan ya, bahasanya harus resmi. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Bahasa di dalam surat dinas itu
bahasanya harus resmi, harus baku, harus memperhatikan sistematika tertentu. Sistematikanya apa? Ada kepala surat, ada nomor, ada lampiran, ada perihal. Nah, di dalam surat pribadi kesimpulannya menggunakan bahasa yang sehari-hari, tapi harus tetap sopan ya. Nah, anak-anak terima kasih ya, kalian telah menyimak apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak semoga kamu sekarang ada pencerahan ya dari materi surat ini. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.